Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji di Batu Besar, sekarang pindah ke Batam Center, alhamdulillah. Dan pembahasan di siang ini, sebagaimana yang dijanjikan, kita akan membahas tentang al-isti'dad li syahri Ramadan, persiapan-persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan dalam setahun. Kenapa? Tentu karena banyak keistimewaan dan juga keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Makanya Allah pilih bulan Ramadan itu sebagai Sayyid Asy-Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Lalu apa yang kita siapkan sebelum kita masuk di bulan Ramadan ini? Dan nanti sedikit kita akan memberikan nasihat, poin-poin yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Tidak memperpanjang muqaddimah. Yang pertama yang disebutkan para ulama di sini ada 10 poin. Yang pertama, at-taubatu as-sadiqatu, berusaha untuk bertobat sebelum masuknya bulan Ramadan. Yang kedua, ad-du'a, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa menemui bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, al-farahu biqurbi bulughi hadzal syahril azim, menampakkan kebahagiaan akan kedatangan bulan Ramadan. Karena ada sebagian orang itu kalau datang Ramadan stres, entah apa yang distreskan itu, pokoknya tidak suka dia kalau datang Ramadan. Kemudian yang nomor 4, ibra'u dhimmati minas siyamil wajib, bagi yang punya hutang bulan Ramadan tahun kemarin, jangan sampai digandakan hutangnya dengan Ramadan tahun depan, lunasi ya. Kemudian yang nomor 5, at-tazawwud bil ilmi liyakifa ala ahkamis siyami wa ma'rifati fadli Ramadan, berusaha untuk at-tazawwud, artinya berbekal sebelum masuk Ramadan, berbekal dengan ilmu, pelajari hukum-hukum yang nanti akan dihadapi selama bulan Ramadan, dan berusaha mengenal apa keutamaan Ramadan supaya makin semangat ketika sampai di bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 6, al-musara'atu fi inha'il a'malil lati qad tashghulul muslim fi Ramadan 'anil ibadah, selesaikan pekerjaan-pekerjaan, jangan sampai tertunda sehingga nanti sampai Ramadan malah disibukkan dengan pekerjaan yang tertunda itu. Jadi kalau ada pekerjaan dunia yang bisa diselesaikan sekarang, selesaikan, sehingga ketika masuk Ramadan itu sudah enggak kepikir lagi, sudah selesai, sehingga bisa memfokuskan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, al-julusu ma ahlil baiti min zaujatin wa auladin li ikhbarihim bi ahkamis siyam wa tasji'as sighar 'ala siyam, berusaha untuk berkumpul dengan keluarga. Kalau Anda sebagai kepala keluarga, ajarkan hukum-hukum puasa kepada keluarga. Kemudian ajarkan pendidikan kepada anak-anak kecil untuk berpuasa, mendorong mereka umpamanya memberikan hadiah
Nanti kalau Ramadan kamu berpuasa dapat ini itu, supaya anak-anak kecil itu terbiasa ikut belajar puasa. Kemudian yang nomor 8, i'dad ba'dil kutubil lati yumkinu qira'atuha fil baiti. Mempersiapkan buku-buku, kitab-kitab atau mungkin Al-Quran yang nanti akan kita baca ketika di sela-sela senggangnya untuk mengisi Ramadan. Ini penting juga kan. Kemudian yang nomor 9, as-siyamu min syahri Sya'ban. Membiasakan puasa dari bulan Sya'ban ini, supaya ketika masuk Ramadan tidak kaget, itu maksudnya. Sebab orang kalau nggak pernah puasa setahun tiba-tiba puasa Ramadan itu perut meledak-ledak biasanya kan. Udah nggak enak gitu ya. Kemudian yang nomor terakhir 10, qiraatul Quran. Berusaha untuk mengisi di bulan Sya'ban ini dengan membaca Quran. Sebab kalau orang bisa baca Quran tapi lama tidak baca Quran, itu akan sulit itu. Ya, kayak belajar lagi jadinya. Tapi kalau orang sudah terbiasa baca Quran, akan makin cepat bacanya sehingga ketika Ramadan makin mudah untuk menghatamkannya. Jadi kebiasaan gitu ya. Ini 10 perkara persiapan sebelum Ramadan. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu 10 perkara ini, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan seputar Ramadan. Yang pertama, Ar-Ramadan wasyam. Ramadan dan puasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang sering kita dengar kalau datang Ramadan, dan saya kira Anda hafal. Kalau enggak hafal tak tahu berarti tidak pernah dengar ceramah biasanya. Karena ayat ini biasanya mengalir kalau datang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib hafal lah ya. Ini kan hampir dibaca setiap khatib ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi hikmah di antara puasa itu Allah akhiri dengan kalimat takwa. Allah tidak katakan berpuasalah supaya kalian lapar, berpuasalah supaya kalian haus, berpuasalah supaya kalian merasakan orang-orang yang susah makan dan minum itu. Allah tidak katakan begitu. Tapi Allah katakan berpuasalah supaya kalian takwa. Kenapa khitabnya kepada takwa? Dari sini menunjukkan bahwa puasa itu ada dua. Ada puasa hati, ada puasa badan. Puasa hati itulah namanya takwa. Puasa badan itulah puasa menahan lapar, dahaga, syahwat dan begitu seterusnya. Jadi puasa itu sebenarnya menempa kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Maknanya kita disuruh untuk berpuasa hati. Puasa hati itu yang mencakup menghilangkan segala jenis penyakit dan maksiat-maksiat hati. Kenapa khitabnya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada hati coba? Hikmah puasa itu diarahkan kepada hati. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan hati itu seperti raja. Hati itu seperti raja. Al-qalbu kal malik. Yang namanya seorang raja pasti dia bisa menggerakkan masyarakatnya, pasukannya. Lah begitu juga hati dalam badan kita bisa menggerakkan semua badan kita. Kalau kata hati kepada mata jangan melihat yang haram, dia tidak akan melihat yang haram. Kalau kata hati telinga jangan mendengar yang haram, tidak mungkin dia mendengar yang haram. Kalau kata hati jangan melangkah kaki ke tempat yang haram, tidak mungkin kaki dilangkahkan ke tempat yang haram. Makanya kenapa puasa itu melahirkan takwa. Dari sini ada hadis Nabi SAW mengatakan rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan ganjaran kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasanya tidak membawa takwa. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi matanya masih memandang yang haram.
telinganya masih mendengar yang haram, kakinya pula masih dilangkahkan ke yang haram. Artinya kalau orang bisa menjama puasa hati dan puasa badan, itulah makna dari puasa itu melahirkan takwa. Yang menarik dari puasa ini adalah ketika para ulama mentafsirkan surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan sabar di sini artinya puasa. Jadi kalau diartikan mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa dan salat, itu maksudnya. Kenapa? Karena inti daripada puasa itu sebenarnya sabar. Sebagaimana inti daripada salat itu syukur. Jadi puasa melahirkan sabar, salat itu melahirkan syukur. Ketika Nabi SAW salat malam, kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Rasul pecah-pecah kan. Kemudian Aisyah mengatakan, sudahlah wahai Rasul, cukupkan yang wajib-wajib, tinggalkan yang sunnah. Kakimu udah sampai bengkak-bengkak. Maka Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakura. Aisyah, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Menunjukkan salat malam itu melahirkan syukur, gitu maksudnya. Adapun puasa itu melahirkan sabar. Jadi Ramadan itu siangnya ditempa kesabaran, malamnya ditempa syukur. Dan dua sifat inilah yang menyebabkan orang banyak masuk surga. Dua sifat inilah orang yang banyak menyebabkan masuk surga. Pertama sabar, yang kedua syukur. Dan itu bisa kita jamak di bulan Ramadan. Sabar dengan puasa, syukur dengan salat tarawih. Dua-duanya kita dapat. Dan lebih menakjubkan lagi, sabar orang puasa itu beda. Karena mencakup 3 kesabaran. Sabar itu kan ada 3 macam tuh. Yang paling tinggi sabar ketika melaksanakan ketaatan. Kemudian di bawahnya sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Di bawahnya lagi sabar dengan menerima qada dan qadar. 3-tiganya ada di puasa. 3-tiganya ada di puasa. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Orang kalau tidak sabar pasti batal. Nggak sabar, saya haus, minum dia. Tapi dia berusaha sabar, jangan sampai batal puasa ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti dia sabar ketika melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Rasul mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu benteng antara kita dengan neraka. Artinya orang yang berpuasa itu tidak mungkin maksiat. Sebab kalau maksiat membatalkan pahala puasa, capek-capek saja dia lapar-lapar, haus-haus, tahu-tahu tidak dapat pahala. Makanya dia harus sabar ketika tidak melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, yang namanya lapar dan dahaga itu takdir. Orang kalau nggak makan pasti lapar, itu takdirnya seperti itu. Orang kalau nggak minum haus, memang takdirnya seperti itu kan itu. Tidak mungkin orang nggak makan dia kenyang. Berarti ketika dia merasa lapar dan dahaga, dia sedang bersabar di atas takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Berarti 3 kesabaran itu numpuk pada puasa. Makanya wajar kalau puasa itu melahirkan takwa. Lebih daripada itu, tidak ada satupun ibadah yang memudahkan orang untuk ikhlas melebihi puasa. Kalau sholat nampak mulai takbiratul ihram, kemudian gerakan-gerakan sampai tasyahud akhir sampai salam, kan nampak orang sholat itu. Cemana umpamanya diam saja kan? Sudah sholat? Sudah, nggak mungkin kan? Harus ada gerakannya sholat itu. Ataupun haji, lebih nampak lagi, apalagi sebelum haji ada kenduri pula, makin nampak kan gitu ya. Gitu. Belum berangkat sudah tahu orang mau haji dia, udah ada kendurinya. Sampai di Mekah selfie pula dia lempar jumrohnya, makin pula nampak gitu ya. Atau zakat nampak hartanya. Tapi puasa ini tidak ada tandanya. Orang berpuasa loh tidak ada tandanya. Apa tandanya coba? Kalau sholat kan nampak tanda-tanda takbiratul ihram. Kalau haji nampak tuh gerakan-gerakan manasiknya. Kalau zakat nampak hartanya. Loh kalau puasa ini apa yang nampak coba? Nggak ada. Orang puasa itu tahu dia puasa kalau ngomong, saya lagi puasa, berarti tahu ya. Tapi kalau dia tidak ngomong, nggak akan tahu Anda sedang berpuasa. Contoh nih, puasa Senin Kamis. Ya, kita duduk-duduk di sini. Saya tidak tahu mana satu yang puasa.
Pamannya, oh itu sedang puasa Ustaz, kenapa? Dia tidak nyentuh tuh aqua gelas. Belum tentu, mungkin dia udah kenyang minum di mobil. Oh enggak, itu tadi ngeludah terus. Belum tentu, lagi sariawan dia. Oh pucat mungkin, boleh jadi malam kurang tidur. Nggak ada tandanya orang puasa itu. Kecuali kalau ngomong, saya lagi puasa. Baru tahu dia lagi puasa kan. Artinya satu-satu ibadah yang memungkinkan ikhlas itu hanya puasa. Makanya kenapa? Puasa itu melahirkan takwa karena melahirkan keikhlasan. Asal jangan ngomong saja, saya lagi puasa. Makanya ada seorang ulama itu 40 tahun puasa, keluarganya nggak tahu. Sampai disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Sir Alamin Nubala itu, ada seorang ulama puasa 40 tahun, keluarganya nggak tahu. Gimana caranya coba? Ulama ini kerja di pasar. Jadi kalau keluarganya ini mau menyediakan sarapan, maka alasannya sang ulama ini sarapan itu dimakan di pasar. Dibawalah sarapan itu di tenteng, nanti di jalan disedekahkan sama orang fakir. Kemudian sampai sore, kemudian pulang sampai rumah maghrib. Disitulah dia berbuka, disangkanya memang makan malam sama keluarganya. Padahal dia sedang berbuka. 40 tahun gak ada yang tahu coba. Kalau kita tahu semua. Istri yang cerita, suami saya puasa Daud sudah setahun Ustaz. Tahu gitu ya, karena dikasih tahu orang masalahnya kan. Artinya bahwa puasa itulah, subhanallah ya, bisa melahirkan takwa karena tadi melahirkan sabar, melahirkan ikhlas gitu ya. Dan juga bisa melahirkan berbagai macam kebaikan. Ya. Ini yang pertama. Ramadan dengan puasa, singkat-singkat saja. Yang kedua, Ramadan dengan syahrul doa. Ramadan itu bulan tempatnya orang berdoa. Coba perhatikan ayat tentang kedekatan Allah dengan hambanya. Satu-satunya ayat yang menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya adalah Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila annakum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, kata Allah, katakan ya Muhammad, aku dekat. Aku yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku, maka berimanlah kepadaku dan penuhilah panggilanku agar kalian mendapatkan petunjuk. Inilah satu-satunya ayat yang menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya. Ayat ini, kalau kita perhatikan letaknya dalam Quran, itu terapit di antara dua ayat yang bicara soal puasa, baik ayat sebelum atau ayat setelahnya. Adapun ayat sebelumnya, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran padanya. Kemudian ayat setelahnya, uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian di malam hari Ramadan kalian menggauli istri kalian. Di tengah-tengahnya ayat ini, apabila hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Jadi ayat ini terjepit di antara dua ayat yang bicara soal Ramadan. Apa maknanya? Ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat kedekatan Allah dengan hambanya di tengah-tengah di antara dua ayat yang sebelum dan sesudahnya bicara soal Ramadan, menunjukkan bahwa Allah itu lebih dekat dengan hambanya di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Makanya kita perhatikan, orang yang banyak ibadah itu lebih banyak dilakukan di Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Coba masjid. Masjid itu paling penuh di Ramadan. Coba di luar Ramadan, nggak ada masjid itu penuh. Jumat saja yang penuh kan. Tapi bulan Ramadan setiap malam penuh. Masjidnya, musolahnya nggak ada yang nggak penuh. Penuh semuanya. Padahal tarawih itu sunnah kan. Ya, harusnya kan sholat wajib yang penuh kan. Kenapa kemudian manusia berbondong-bondong di bulan Ramadan itu datang ke masjid, sampai kalau di permulaan Ramadan tempat sandal saja sebagian masjid itu jadi tempat tarawih itu. Walaupun minggu pertama saja ya, nanti minggu keduanya maju safnya biasanya. Maju gitu ya. Nanti tinggal berapa saf itu sudah 10 terakhir Ramadan udah pindah ke mall karena persiapan lebaran biasanya. Artinya bahwa
tidak ada orang yang memenuhi masjid dengan sholat terbanyak kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang paling banyak bersedekah kecuali Ramadan. Kalau anda puasa Senin Kemis datang ke masjid, nggak ada yang menyediakan takjil, bawa sendirilah kan gitu ya. Coba kalau Ramadan di masjid mana saja ada takjil, ada takjil itu. Dan orang yang menyediakan takjil itu Rasul katakan, man fattara sha'iman falahu ajru sha'im. Siapa yang menyediakan takjil bagi orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa. Makanya saya sarankan kalau anda ingin sedekah takjil, maka kasih takjil itu yang menarik pandangan orang yang berpuasa. Jangan yang biasa. Aqua gelas nggak tertarik orang. Kasih minuman yang warna-warni itu kan, yang kalau orang lagi puasa itu ini gitu. Jadi yang pertama kali minuman kita yang diminum, karena tidak ada syarat memberi makan orang puasa harus kenyang. Yang penting batal. Kan begitu hadisnya. Man fattara shaim, barang siapa yang membatalkan. Jadi tidak ada syarat kenyang di situ. Yang penting makanan kita yang pertama kali dimakan dan dia batal, itulah dapat pahala orang berpuasa. Makanya kalau kasih takjil jangan yang biasa. Walaupun buat bakwan tuh kalau bisa jangan bakwan puasa, diukir-ukir pakai apa gitu kan. Jadi orang, oh ini nggak ada nih, kayaknya ini aneh ini. Pada rasanya sama saja. Tapi kan nggak ada masalah itu. Yang penting kan kita dapat pahala orang itu. Coba satu orang kita ambil pahalanya. Kalau kita kasih umpamanya 100 orang, berarti seolah-olah kita puasa 100 kali kan gitu ya. Padahal baru 1 kali. Makanya paling enak itu supaya makanan kita dimakan, undang ke rumah. Pasti makanan kita dimakan. Tapi kalau kita ngantar ke masjid, makanan orang dulu yang dimakan. Kadang-kadang kan gitu ya. Tapi kalau ke rumah ya mau tidak mau makanan kita yang dimakan kan gitu ya. Makanya cari anak-anak yang lagi puasa gitu, undang ke rumah sekali-kali. Atau satu pondok, oh ya udah ke rumah semua. Berapa orang tuh satu pondok tuh dikasih makan. Kalau dia jumlahnya 1000 orang, 1000 hari kita puasa. Dan pahalanya bukan pahala puasa sunnah, pahala puasa wajib. Kan lagi puasa Ramadan dia. Nah, intinya bahwa tidak ada sedekah terbanyak kecuali Ramadan. Bahkan tidak ada orang baca Quran terbanyak kecuali Ramadan. Kalau hari-hari biasa yang baca Quran itu paling sebelum azan. Qiraah di masjid itu pun kaset. Ya kan, kecuali orang yang khusus mungkin yasinan tiap Jumat lah mungkin gitu ya baca Quran. Tapi kalau Ramadan kan tiap malam orang tadarus tuh. Bahkan yang lebih parah sampai jam 1 tuh orang baca Quran tuh. Tah kaset tah orang, pokoknya dari corong-corong itu masih terdengar tuh suara Quran tuh. Dari sini menunjukkan bahwa kedekatan Allah dengan hamba di bulan Ramadan itu luar biasa. Dari sini kata para ulama, jangan pernah meninggalkan 3 waktu. Berdoalah di 3 waktu itu. Setiap hari di bulan Ramadan. Ada 3 waktu yang disebut dengan mustajab doa. Jangan pernah ditinggalkan. Setiap hari di bulan Ramadan. Dan bisa dilakukan. Sebab kalau di luar Ramadan susah melakukan di 3 waktu itu. Tapi kalau bulan Ramadan pasti bisa. Di 3 waktu yang di luar Ramadan kita sulit untuk berdoa di 3 waktu ini. Kalau di bulan Ramadan Allah mudahkan. Kapan itu? Pertama saat berbuka. Kalau di luar Ramadan, kapan Anda puasa? Puasa Senin Kamis berat kan itu ya. Ayamul bid saja tidak pernah. Ya. Tapi kalau Ramadan mau tidak mau puasa lah kita. Puasa wajib. Berdosa kalau tidak puasa. Otomatis pasti setiap hari puasa. Ketika setiap hari puasa, berarti ada kesempatan menjelang berbuka. Kata Nabi SAW, salah satu doa yang mustajab adalah da'watus shaim inda fitri. Doa orang yang berpuasa menjelang berbuka. Itu dakwah doa yang mustajab, tidak mungkin ditolak. Dan doa apa yang harus kita panjatkan coba di situ? Rasul mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailati min Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam di bulan Ramadan akan memerdekakan hamba-hambanya. Setiap malam di bulan Ramadan. Apa manfaatnya, ikhwan? Coba kalau seandainya usia kita ini ada yang 40 sekarang ya, ada yang 50, ada yang sudah 60 mungkin. Berapa Ramadan tuh lewat dari kita tuh? Coba. Kalau seandainya entah Ramadan ke tahun berapa lah kita itu.
kita berdoa gitu ya, kemudian kita termasuk orang yang dimerdekakan oleh Allah dalam satu malam itu, maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Kalau Allah catat di satu malam Ramadan kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, selamanya tidak akan masuk neraka. Itu manfaatnya tuh. Dari sini kapan Allah memerdekakan hambanya dari api neraka itu? Saat menjelang berbuka. Disitulah angkat kedua tangan 5 menit jadilah. Kita minta kepada Allah, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Bebaskan istriku, suamiku, anakku, orang tuaku yang sudah meninggal dari neraka. Itu doanya menjelang berbuka itu. Jangan doa yang macam-macam, ya. Itu saja. Minta supaya Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah merdekakan aku, istriku, suamiku, anakku, orang tuaku dan orang yang tercinta dari api neraka. Coba kalau satu hari saja diterima oleh Allah, maka satu keluarga masuk surga. Luar biasa tuh. Masalahnya kadang-kadang kita ini disibukkan menjelang berbuka itu dengan kolak, bakwan dan kawan-kawannya. Kan gitu ya. Kawan-kawannya ya cendol tuh. Kawan-kawannya semuanya lah itu disibukkan itu. Apalagi kalau sudah ke pasar kaget itu kaget semua. Sudah nggak ingat doa lagi udah. Ya kaget lah, kadang-kadang ambil remote cari channel yang cepat azannya pula. Gimana nih? TV mana yang cepat azannya biar cepat bukanya. Jadi di sini yang pertama, ini waktu jangan ditinggalkan. Ya, satu. Yang kedua, dan di bulan Ramadan bisa karena kita sedang puasa masalahnya. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Kalau kita di hari biasa menyengajakan bangun loh di sepertiga malam akhir itu kayaknya sulit. Kecuali sekarang nih lagi musim dingin bisa lah bangun tuh kencing saja tidur lagi. Ya kan, kalau dingin-dingin kan suka tuh. Bangun tuh mau kencing aja bawaannya. Tapi kalau di bulan Ramadan itu wajib bangun. Kenapa? Karena dibangunkan. Ya, hampir semua masjid pasti teriak-teriak sahur-sahur tuh. Enggak masjid orang yang ngobrol-ngobrol tuh kalau di Jawa Barat, semua ditabuh tuh. Satu desa tuh keluar semua. Suruh bangun. Mau tidak mau sepertiga malam bangun di bulan Ramadan itu. Dan ini kesempatan, di luar Ramadan kita tidak bisa bangun loh. Di Ramadan dibangunkan orang lagi. Sudah bersyukur gitu. Artinya bahwa di waktu sahur itulah yang disebut dalam hadis Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir dan itu setiap malam. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosanya. 3, Allah berikan keutamaan kepada hambanya. Silahkan minta ku kasih, silahkan berdoa ku kabulkan, silahkan minta ampun ku ampuni. 5 menit jadilah sebelum makan sahur atau setelah nyantap sahur, angkat tangan ke atas, apa salahnya? Minta kepada Allah. Ya, minta surga, minta istiqomah, minta macam-macam kan itu ya. Minta dibebaskan dari api neraka. Ya. Ini sepertiga malam. Waktu kedua, waktu ketiga, jangan pernah dilupakan adalah setelah subuh, ba'da subhi qabla tulu'i syamsi. Setelah subuh, sebelum terbit matahari. Itu waktu mustajab. Ya, karena Rasul yang mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Maksudnya setelah subuh sebelum terbit matahari. Itu waktu berkah. Waktu sangat berkah. Karena biasanya Ramadan itu waktu-waktu yang seperti ini untuk balas dendam karena bangun malam. Ya udah ngantuk kan, malam udah bangun taraweh, nanti sahur pula bangun, itu